Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi hari ini bersama-sama kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita di minggu ini. Ya, pesannya adalah membereskan bagian-bagian yang berceceran. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mungkin melihat sesuatu yang berceceran, misalnya di rumah, apakah kita akan membiarkan atau kita mungkin segera membereskan? Biasanya kalau kita menjadi orang yang selalu mungkin terbiasa ya dengan sesuatu yang rapi, yang bersih, kita akan segera membereskan. Nah, kita ingat Bapak Ibu, kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, bahkan mungkin berbagai belahan dunia ya, yang selalu saja punya satu masalah yang cukup menjadi perhatian yang khusus yang beberapa waktu lalu sempat dibiarkan, yaitu masalah pedagang kaki lima. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ingat, dulu waktu zamannya saya mungkin masih sekolah SMP SMA, kalau lewat biasanya jalan Otista atau jalan sekitar deket King Shopping Center sana, dalam Kaum ya, terus Cibadak, itu begitu banyak yang namanya kaki lima. Dan di zaman pemerintah daerah pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang gubernur, itu membiarkan sekian lama. Masalah enggak? Masalah. Masalahnya apa? Oh, sampah yang berceceran. Mungkin mereka menyapunya, tapi kemudian ada yang membuangnya di got-got saluran air, sehingga membuat saluran-saluran air itu menjadi bahkan mungkin kalau kita lewat, rasanya pemandangan yang ada pun menjadi enggak tertarik. Ya, mungkin bangunan-bangunan yang zaman Belanda kita enggak pernah melihatnya lagi, atau mungkin orang yang tinggal di wilayah tersebut juga merasa nggak nyaman. Karena apa? Karena ya pemandangannya di depannya itu pedagang kaki lima semua. Ya, dagang mulai dari trotoar sampai lama-kelamaan masuk ke jalan seperti itu. Nah, rasanya nggak enak, sampai satu masa mungkin ada pemerintahan tertentu berani untuk membereskan segala sesuatunya. Diprotes nggak? Oh, diprotes. Ya. Tapi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah baik. Ya. Nah, kalau kita baca dulu, apa yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini? Ya, kemarin Bapak Gembala sudah paparkan, sudah jelaskan. Ya, kita lihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya, ini sudah terpampang di depan, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Nah, ini kita kemarin sudah mendengar latar belakang apa yang terjadi ya di bait Allah ini. Saya membayangkan apa yang terjadi di sana pada waktu itu, entah berapa lama ya. Kalau orang-orang mungkin ketika hari Paskah ya, atau perayaan tertentu, ketika mereka mungkin banyak orang datang ke Bait Allah, ke Yerusalem untuk merayakan hari besar. Entah berapa lama mereka ini melakukan hal-hal yang seperti ini, berdagang ya. Terus mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk kelompok-kelompok tertentu. Menjual ya, di situ dikatakan ada kambing, ada lembu ya, atau tukar uang seperti itu. Entah sudah berapa lama ya. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu ingat di zamannya Yesus masih umur 12 tahun aja, Yesus orang tua Yesus ya setiap tahun itu dikatakan pergi setiap tahun tuh mereka ke Yerusalem, ke Bait Allah. Ya. Mungkin di zaman itu pun kayaknya sudah ada ya. Dan kita bisa bayangkan, wah betapa nggak enaknya gitu ya, pemandangan yang mana kalau kita mungkin membayangkan, wah Bait Allah itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian di depannya ada pedagang-pedagang seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, nah sama seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau kita melihat mungkin di kota kita, di kota Bandung, ya misalnya lewat Pasar Baru aja, ya, waduh di depannya itu begitu banyak PKL yang berantakan sekali, ya membuat tempat-tempat untuk berjualan. Ya, bahkan kalau sekarang memang jauh lebih tertib, karena kan setelah ditertibkan, dipindahkan ke satu lokasi, ya mau gak mau mereka menerima hal tersebut. Artinya mereka itu sedang dididik. Nah, ketika saya merenungkan ini,
Oh berarti sama seperti mungkin apa yang Yesus lakukan. Yesus pun sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu. Ya, tetapi apa respon dari para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya para imam tersebut? Ya mereka tuh marah, ibaratnya seperti itu. Mereka tuh protes. Wah, nggak bisa bertindak seperti itu, seenaknya seperti itu. Ya, tetapi di sini kita belajar, ya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar kenapa Yesus sampai melakukan hal tersebut. Ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada awal, kepada ketetapan-ketetapan yang seharusnya. Bait Allah itu adalah bait yang kudus, bait yang suci. Bait di mana orang-orang itu datang untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan kata mungkin lewat imam pada waktu itu. Ya, pada imam yang masuk ke dalam seperti itu. Nah, itu semua berubah fungsi, ibaratnya seperti itu. Waduh, halaman-halaman penuh dengan orang-orang yang berdagang seperti itu. Ya, jadi kita bisa bayangkan, waduh betapa mungkin seperti pasar ya. Artinya sesuatu yang harusnya indah kita lihat, tapi udah merusak pemandangan lebih dulu, gitu ya. Nah, dari sini saya jadi belajar sesuatu. Oh iya, kenapa sampai Tuhan tuh sampai dia itu ambil cambuk, ya. Dia buat cambuk, tali temali, kalau di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible-nya disebut tali temali, ya. Kemudian mengusir mereka dari bait suci. Kenapa sampai diusir? Artinya karena Tuhan tuh ingin mengalih, ini fungsi bait Allah itu bukan untuk berdagang. Tapi fungsi bait Allah ini adalah dia kembalikan kepada peraturan yang semula. Peraturan atau ketetapan atau hukum yang sudah ada sebelumnya. Yang mungkin selama ini sudah dilanggar ya oleh orang-orang yang berjualan di sana. Nah, kemarin kita dengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Ada dua hal yang disampaikan, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki terkalibrasi, ya sesuatu yang terkalibrasi, dan yang kedua menjadi orang percaya yang berani melakukan renovasi total. Nah, kalau kita kembali kepada inti pesan, ya inti pesan Tuhannya ini kan kita diingatkan lagi tentang apa, ya. Nah, kalau kita lihat inti pesannya benar begini. Tuhan mau kita melihat kembali kepada kehidupan pribadi kita. Tuhan mau kita melihat kepada kehidupan sehari-hari kita, ya, baik itu di rumah tangga, baik itu di dalam lingkungan keluarga kita, atau mungkin bahkan termasuk kehidupan kita di gereja. Ya. Jadi sadari bahwa apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya atau sesuatu yang tampak berceceran yang harus dirapikan, maka lakukanlah yang namanya pembenahan. Ya. Nah itu inti singkatnya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin lebih dalam lagi mengetahui apa yang menjadi pesan Tuhan ini, atau mungkin ada jemaat yang belum mendengarkan pesan Tuhan ini, nanti bisa lihat di YouTube ya, atau di aplikasi RDMB. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu yang saya renungkan, yang perlu kita pahami lagi ya berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang saya dapat adalah jadilah orang percaya yang bersedia merestorasi diri sendiri. Agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan benar tentunya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua yang ke-15 yang menjadi dasar dari pesan Tuhan ini. Di situ dikatakan ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ya. Nah, ini kan kalau kita poin yang tadi saya katakan, kita harus menjadi orang yang bersedia merestorasi diri sendiri. Apa sih yang namanya restorasi itu? Ya, restorasi kalau kita lihat mungkin di dalam secara umumnya, ini merujuk pada dua pengertian sebetulnya. Ya, yang pertama adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula. Jadi kita bisa bayangkan ya, kenapa Yesus sampai melakukan itu, Yesus sampai mengusir. Karena Yesus ingin mengembalikan fungsi bait Allah itu kepada bentuk yang semula. Bersih dari segala sesuatunya. Ya.
kembali kepada fungsi yang sesungguhnya, yang seharusnya, kepada kondisi yang semula. Tapi kalau mungkin kita juga dengar apa sih arti lain dari restorasi? Kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah pergi naik kereta, ya, misalnya Bandung Jakarta, di situ kan ada satu gerbong yang namanya restorasi, artinya tempat di mana orang bisa makan, tapi kan bukan itu, ya. Nah, tapi kalau kita renungkan apa yang berhubungan dengan restorasi ini? Restorasi ini juga adalah memiliki makna pemugaran. Upaya restorasi biasanya dilakukan, ya, karena adanya kerusakan, ya. Misalnya pada beberapa bagian, atau mungkin tidak berfungsinya suatu sistem, ya, sistem inti. Ya kalau misalnya di dalam keluarga, misalnya enggak berfungsinya seorang imam, enggak berfungsinya mungkin mesbah. Nah di situ ada sesuatu yang harus dikembalikan fungsinya. Atau mungkin ada faktor-faktor eksternal, ya, yang mempengaruhi penurunan, ya, atau mungkin kegagalan terhadap sesuatu, entah fungsi, ya, misalnya fungsi sebagai seorang imam, ya. Nah itu dikembalikan kepada yang seharusnya, ya. Nah jadi yang kita bahas ini, makna dari restorasi ini jelas pengembalian atau pemulihan sesuatu pada bentuk kondisi semula yang tentunya berkaitan dengan apa? Dengan jiwa kita sebagai manusia. Kalau mungkin kita ingat beberapa, ya 2 minggu kemarin ya Ibu Muti mengingat tentang bagaimana jiwa yang sehat. Jiwa kita itu harus sehat. Kalau jiwa kita mungkin banyak masalah, maka yang namanya restorasi ini akan sangat-sangat berat untuk kita bisa mengalami yang namanya pemulihan. Yang namanya perbaikan. Ya, kita nggak akan pernah bisa. Makanya jiwa kita pun harus menjadi jiwa yang sehat. Ya. Nah, sedangkan kita mungkin berkata, kenapa Yesus sampai pakai cambuk, ya, dan tali untuk mengusir, ya. Jadi kalau yang saya baca dari satu perikop ini, sebenarnya Yesus lagi seperti yang saya katakan tadi, Yesus lagi mengingatkan kepada orang-orang di sana, hei kalian itu harus kembalikan fungsi dari bait Allah ini sebagaimana yang sudah ditetapkan sejak dari awal. Itu yang inti yang saya dapat, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan dari tahun ke tahun, mungkin dari kalau saya bayangkan, wah waktu Yesus umur 12 tahun aja udah pergi ke bait Allah. Kemudian dia kan kita tahu kisahnya bagaimana orang tuanya tidak menyadari Yesus tinggal di sana beberapa hari sampai akhirnya kembali lagi ke Yerusalem dan ditemukan Yesus ada di bait Allah. Jadi bisa dibayangkan, wah selama di bait Allah mungkin Yesus memperhatikan apa nih yang seharusnya diperbaiki, dan mungkin dari tahun ke tahun terus berlangsung seperti itu. Kita bisa membayangkan, wah kalau sampai terjadi mungkin hal yang tadi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, kita bisa bayangkan betapa semrawutnya, ya, yang namanya bait Allah. Ya. Tapi ketika Yesus pada saat, kalau kita baca di Yohanes pasal yang kedua ini, di saat yang tepat Yesus kemudian di waktu yang tepat dia mengingatkan kembali, menegur dengan cara yang benar-benar mungkin mengejutkan orang, ya. Ya itulah sebetulnya membuat orang itu harus mulai berpikir, ya. Makanya kenapa harus merestorasi diri sendiri. Mungkin kita pun sama seperti itu. Kadang-kadang kita membiarkan diri sendiri terhadap hal-hal yang mungkin merupakan kelalaian, ya. Merupakan sesuatu yang kita udah tahu itu salah tapi kita lakukan. Atau mungkin sesuatu yang merupakan ketidakmampuan mungkin. Ya, karena hal-hal tertentu mungkin karena ada kegagalan sehingga punya rasa takut dan lain sebagainya, ya. Atau merasa rendah diri. Ya. Ada banyak hal yang sebetulnya mungkin kalau kita renungkan, oh ternyata iya ya. Bahkan kalau di dalam Markus pasal yang ke-11, kenapa Yesus sampai tidak memperbolehkan di situ, ya. Tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Karena Yesus lagi ingatkan, kamu harus kembalikan ini bait Allah ini sebagaimana seharusnya. Nah sama seperti kita ketika kita dapat teguran ini, sebetulnya kita diingatkan, pribadi kita, termasuk saya, pribadi lepas pribadi, kamu harus kembali kepada tujuan Allah yang semula. Tujuan Allah memanggil engkau, tujuan Allah memanggil saya, Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Mungkin selama ini tanpa kita sadari, oh kita sudah
keluar dari tracknya Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah mulai melalaikan banyak hal, kita sudah mulai terkontaminasi dengan banyak hal, sehingga membuat fungsi yang seharusnya berjalan dengan baik tidak berfungsi, ya tidak berjalan dengan baik. Ya. Nah, karenanya bagaimana supaya kita bisa merestorasi diri kita sendiri? Tentunya pasti kalau kita mau merestorasi diri nggak mungkin biasa-biasa aja, tapi pasti ke arah yang lebih baik lagi. Oh mungkin selama ini kita menyadari ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah, ya jelas yang pertama adalah punya kerendahan hati. Nah kalau kita lihat di sini, ya bagaimana orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal yang kedua. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Kalau menantang mungkin kita bisa bayangkan. Mungkin, hei engkau, atau mungkin mereka nggak tahu siapa yang lagi mau obrak-abrik ini, nggak tahu namanya Yesus. Mungkin seperti itu ya. Mungkin tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Ini lagi protes keras, ya. Lagi protes keras. Mungkin sama yang saya gambarkan ini tentang PKL, yang gak ngerti kenapa mereka harus dipindahkan. Kenapa mereka harus ada di dalam satu lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Wah pada awalnya mereka itu pasti demonstrasi, ya. Dulu waktu saya masih belum tinggal di wilayah Gedung Sate, saya ingat pernah dengar dulu terjadi lempar-lemparan batu, ya bakar-bakaran di depan Gedung Sate sana. Ya. Karena apa? Karena mereka protes, mereka nggak terima. Ini kan udah menjadi wilayah kami, ya. Nah mungkin sama seperti gambaran pada waktu itu orang-orang Yahudi ini, ya. Mereka nggak terima. Bahkan mereka katakan, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak, dikatakan, engkau berhak bertindak demikian, ya. Terus kan Yesus jelaskan lagi, ya, di ayat yang ke-19-nya apa yang Yesus katakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah ketika mereka menantang itu kan mereka nggak punya kerendahan hati. Mereka nolak, nggak bisa, ya, nggak mau seperti ini. Tapi kan pada akhirnya Yesus tetap kepada apa yang seharusnya dikembalikan, ya. Sampai mereka itu benar-benar belajar untuk punya kerendahan hati. Nah, buat kita mungkin di zaman ini, ketika kita mungkin mendapat pesan ini, membereskan hal-hal yang berceceran, ya kita ambil sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan. Oh iya ya, berarti saya harus punya satu kerendahan hati. Ketika kita mungkin mengakui, yang saya katakan di awal, mungkin kita pernah, atau mungkin selama ini tanpa kita sadar kita sudah banyak melakukan kesalahan. Kita mungkin sudah banyak, ternyata selama ini saya sudah jauh dari Tuhan. Selama ini mungkin saya udah gak pernah baca firman Tuhan. Selama ini saya mungkin udah gak aktif, ya. Atau mungkin sekedar, ya, datang ke gereja. Ya mungkin misalnya datang doa pagi tapi kemudian gak dapat sesuatu, ya. Kenapa? Karena kita merasa udah terbiasa, ya. Atau mungkin udah dengar pesan Tuhan, kita udah tahu tapi kita gak mau melakukannya. Mungkin kalau kita merasa, aduh nanti kalau saya datang sama Bapak atau Ibu Gembala ketahuan, ya jeleknya saya, boroknya saya. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa malu, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah datang sama Tuhan. Secara pribadi, ya. Dan mengakui, Tuhan saya perlu pertolongan Tuhan. Saya sadar kesalahan saya dan akui semua itu. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa malu, tapi kalau Bapak Ibu ingin cepat pulih, ya bisa datang sama Bapak atau Ibu Gembala, kemudian diminta mungkin bisa konseling, kemudian dapat pengarahan dan segera mau melakukan perbaikan tersebut, ya, merestorasi diri sendiri. Itu yang pertama, yang bagian 1B-nya. Yang 1B-nya adalah kita harus miliki cara pandang, ya. Cara pandang ini sangat penting. Cara pandang yang mau terus diselaraskan dengan cara pandang Tuhan. Nah kalau kita lihat tadi, ya, waktu Yesus menjawab di ayat yang ke-19 tadi, ya, di ayat yang ke-19,
Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah kalau cara pandangnya enggak selaras, respon mereka apa di ayat yang ke-20? Di situ dikatakan, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini kan kok responnya mereka nggak bisa memahami apa yang Yesus maksud. Ya. Karena apa? Karena mereka nggak punya hubungan. Mereka datang hanya sekedar, oh ini hari Paskah. Ya akan datang hari Paskah perayaan. Ini saatnya kita ambil keuntungan. Udah cuma sekedar sampai di situ, batas itu. Atau mungkin hanya menjalankan hal-hal hanya agamawi saja. Ya. Nah kita jangan sampai seperti itu. Ketika kita mungkin menyadari tentang apa yang menjadi pesan Tuhan ini, oh berarti saya harus punya cara pandang, cara pikir. Ya yang seperti yang mau terus diselaraskan seperti cara pandang, cara pikir Kristus. Karena kan di situ jelas, ya di ayat yang ke-21 kan di situ dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya, maksudnya yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Ya. Nah di situ kan bagaimana kita harus belajar punya yang namanya keterhubungan. Supaya apa? Supaya kita punya yang namanya ketajaman. Supaya kita menjadi orang-orang yang ketika kita mungkin mendengar pesan Tuhan, kita langsung bisa menangkapnya dengan baik, kemudian menghidupinya. Kita menjadi orang percaya yang kembali berjalan ya sebagaimana seharusnya yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau Bapak Ibu mungkin kembali diingatkan bagaimana di awal tahun ketika kita sama-sama diingatkan bahwa di dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Nah kalau kita mungkin selama ini ya sesuatu yang berceceran itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang saya tangkap sesuatu yang benar-benar berasal dari Tuhan, tapi kita biarkan begitu aja, nggak berfungsi sebagai seharusnya. Nah kita harus bereskan kembali, kita harus fungsikan kembali. Kalau yang namanya sampah ya dibuang, tapi kalau sesuatu yang benar-benar hal-hal yang datang dari Tuhan, itulah yang harus kita lakukan, itulah yang harus kita kerjakan. Ya. Makanya bagaimana supaya kita, kemarin kan kita sudah dijelaskan, ya, bagaimana kita bisa seperti Yesus, punya cara pandang, cara pikir, punya ketajaman. Ya. Ya, artinya kan kita harus mau gak mau, punya yang namanya hubungan. Kalau mungkin selama ini, oh ya hubungan saya sama Tuhan sudah renggang. Ya Bapak Ibu, semua harus ngambil satu keputusan. Kalau mau mengalami yang namanya restorasi terhadap diri sendiri, ya kita harus punya satu tekad. Kalau kita nggak pernah punya tekad, ya selamanya akan seperti itu. Bahkan kalau kita terus biarkan, yang akhirnya yang namanya adalah kehancuran. Ya, nggak akan terjadi apa-apa buat diri kita sendiri. Nah kalau kita masih peduli dengan diri kita, oh ya, menyadari bahwa saya ini sudah ditebus, saya ini sudah diampuni, dibayar mahal, ya. Saya ini dipanggil oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita dipanggil itu semua karena kasih karunia. Enggak semua orang yang bisa menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita harus mensyukuri itu. Dan kalau kita mensyukuri itu, tentu kita harus menjadi orang-orang yang membangun hubungan ya dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita bangun hubungan, kita kan bisa memiliki yang namanya ketajaman. Ya. Kita bisa mungkin di situ kita punya temuan, ya, memiliki temuan. Kita juga ya bisa menemukan sesuatu, ya, menyadari oh mungkin ketika kita sadar, oh iya ketika di rumah saya ini, wah seperti apa nih? Oh ternyata mungkin berantakan. Kita ingat satu firman Tuhan ya di dalam Wahyu. Kalau satu saat ketika Yesus ketuk pintu untuk masuk, apakah kita mau buka pintu atau wah Tuhan nanti dulu rumah saya berantakan nih, rumah saya waduh kayak kapal pecah kemarin gitu. Ya, rumah saya nggak berjalan sebagaimana seharusnya. Tapi kalau kita mau membuka hati, ya kita mau punya satu yang namanya kerendahan hati. Tuhan saya sadar, saya mungkin punya banyak sekali kelalaian. Saya mungkin punya banyak sekali
ketidakmampuan. Ya. Karena apa? Bukan karena Tuhan gak memberi ketidakmampuan, Tuhan sudah memberikan kemampuan, tapi karena mungkin diri kitanya sendiri sebagai orang percaya yang menyembunyikan segala sesuatunya. Ya. Maka kita mau merestorasi diri kita itu. Ya. Karenanya dua hal ini aja yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Ya. Mari kita kembali kepada tujuan Tuhan semula buat diri kita tentunya ya. Buat diri kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, ya. Hari-hari yang sudah Tuhan tulis, ya. Hari-hari yang sudah Tuhan tulis yang akan dibentuk. Artinya di situ Tuhan lagi engkau kembali loh kepada sesuatu yang mungkin selama ini sudah berceceran, ya. Sesuatu yang ilahi yang sudah aku berikan yang engkau biarkan begitu aja. Kau harus kembali kepada fungsinya, ya. Nah karenanya biarlah apa yang bisa saya bagikan, ya, bisa Bapak Ibu tangkap, Bapak Ibu mengerti dan boleh memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.